Oke, perkenalkan nama saya Dio Aditya dengan NIM 2015 051003. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tentang penggunaan dari view dan juga uh, flow control. Jadi flow control yang ada di uh, SQL untuk melakukan controlling pada data yang kita nanti gunakan. Oke, untuk view, jadi view merupakan suatu virtual tabel di mana tabel tersebut hanya akan menampilkan data dari tabel yang sebenarnya. Jadi dia bukan benar-benar tabel yang asli dari uh, tabel database-nya. Jadi hanya ingin untuk memperlihatkan datanya saja. Nah, fungsinya untuk mengamankan database kita dari ancaman dari luar, misalnya seperti pengambilan struktur data kita, struktur data dari database kita. Jadi orang-orang luar itu tidak akan tahu bagaimana sistem kita bekerja dan bagaimana nanti database atau struktur database yang kita gunakan pada sistem kita. Dan itu juga view juga digunakan untuk menyederhanakan query-query yang kita lakukan untuk melihat data. Misalnya query kita itu banyak memiliki subquery, jadi kita bisa singkat dengan menggunakan view ini seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memperagakan dua kasus yang bisa menggunakan view dan juga sedikit control flow dari SQL. Nah, di sini misalnya saya ingin mengambil data dari employees. Nah, database kuliah BDL ini merupakan database yang isinya itu adalah data-data dari sistem semacam sistem perkuliahan atau course yang dimana course ini semacam dijual seperti itu. Lalu nanti murid-muridnya ini akan membeli course tersebut berdasarkan dari nanti orderan di sini. Nah, ini semacam e-commerce dari kursus online itu ya. Oke. Nah, di sini saya ingin mencoba mengambil data dari employees. Nah, di sini saya sudah siapkan ya sebenarnya sintaknya dan juga masalahnya. Nah, di sini masalah yang saya angkat pertama ini adalah kita ingin mencari pegawai yang kantornya itu berada di USA dan ia harus melakukan laporan ke Patterson William. Nah, ini bisa dibilang atasannya itu pegawai dengan nama Patterson William. Nah, di sini saya membuat view terlebih dahulu. Jadi view untuk mengambil data yang dimana itu pegawainya itu semuanya berasal dari USA. Jadi bisa dilihat di sini ya. Saya membuat view, jadi create view, terus namanya apa, lalu kita ambil berdasarkan query yang kita buat ini. Jadi query yang saya buat ini saya mengambil data melalui tabel, nah itu ya. Nah, dari tabel employees nanti saya inner join ke office juga dan juga ke employees lagi untuk mengambil data atasannya gitu. Atasannya siapa seperti itu. Nah, di sini saya coba gunakan ini.
kodenya ini. Nah, jadi setelah kita membuat view seperti ini, ini saya menampilkan beberapa data dari tabel-tabel yang sudah ada di sini. Itu ada nanti nama pegawainya siapa, ini sudah digabung, jadi first name dan juga last name-nya digabung sebagai nama nanti di tabel ini. Lalu nanti office country ini kantornya di mana dia, lalu nanti nama atasannya siapa gitu. Ini untuk mengambil nama atasan titik first name dan last name. Lalu kita inner join terlebih dahulu dari tabel employees ke office, lalu inner join lagi ke employees. Lalu employees ini agar tidak bingung kita istilahkan sebagai atasan itu, atasan. Lalu nanti atasan ini akan sama dengan nanti employees report to nya ini. Report to nya ini nanti yang menampilkan siapa atasannya. Jadi ID atasannya nanti di sini disamakan dengan dengan ID pegawai nanti. Lalu kita ambil datanya hanya untuk USA saja. Jadi where office country USA itu. Lalu ini untuk quick checks option ini digunakan untuk melakukan flow control pada nanti view kita. Jadi view kita tidak akan nanti bisa ditambahkan data melalui, misalnya kita ingin menambahkan data dari view ini, namun yang data yang kita tambahkan itu selain dari kondisi ini. Jadi selain dari kondisi ini, dia tidak akan bisa menambahkan datanya gitu. Jadi dia akan gagal menambahkan datanya. Jika kita tidak isi ini with check option ini, maka itu kita tetap bisa menambahkan datanya walaupun kita tidak menggunakan USA ya. Nanti menambahkan datanya seperti itu. Nah, namun nanti di view-nya tidak terlihat karena yang disimpan oleh view itu adalah query ini. Jadi dia memang tidak kelihatan, namun data yang ditambahkan itu akan berefek pada nanti tabel-tabel yang berkaitan di sini. Jadi seperti itu. Nah, kita coba. Kita coba untuk melihat datanya seperti apa nanti. Oke. Oh, sebentar, sepertinya ini saya sudah punya tabelnya. Sebentar, kita lihat dulu di view ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya. Nah, ini untuk view yang ada di pegawai USA ini ya. Nah, jadi nama-nama yang ada di sini ini sudah berasal semua dari USA dan ini adalah atasan-atasan mereka. Tuh. Nah, kita untuk membuktikan tadi ya kode yang tadi, coba kita ulang untuk menambahkan view-nya ya. Karena tadi itu kita sudah punya tadi tabelnya. Oke, kita hapus dulu view-nya. Oke, kita coba ke SQL lagi. Lalu tambahkan tadi kode yang tadi, lalu kita kirim. Nah, ini berhasil ya. Jadi nanti akan kelihatan di view nanti. Kesalahan, kita pencet ini harusnya.
Nah, ini dia view-nya. Jadi kita bisa lihat di sini datanya akan sama seperti tadi ya. Oke, lalu kita baru saja tadi untuk mencari pegawai-pegawai yang berasal dari USA. Sekarang kita ingin melihat yang atasannya itu pegawai dengan nama Peterson William. Oke, nah ini tinggal kita tinggal ambil datanya melalui view yang kita buat tadi. Jadi tinggal lihat viewnya tadi. Ini kita tinggal buat saja di sini where gitu. Kita agak lebih cepat. Kita paste aja. Jadi kita akan tulis seperti ini nanti. Tinggal jadi lebih simple. Jadinya kita ingin mencari datanya. Nah, inilah yang dimaksud penggunaan view itu. Jadi penggunaan view ini memudahkan kita atau mempermudah kita atau mempersimpel query yang kita lakukan. Kalau kita tidak menggunakan view, jadi tadi kode yang panjang ini akan kita lakukan terus-menerus jika kita ingin mencari data mirip seperti ini gitu. Jadi kita tinggal, kalau kita ingin mencari data yang mirip gitu, lalu agar tidak terlalu mengulang, kita bisa gunakan view gitu. Nah, coba kita lihat ya hasilnya. Nah, hasilnya bukan, tidak ada ya, nggak ada. Jadi namanya yang pegawainya itu Mary Peterson. Kita salah namanya ya, ini harusnya Peterson William. Kita edit lagi. Ini memang tidak ada berarti di recordnya. Kita ubah. Jadi tidak apa namanya, tidak mengulang lagi jika kita ingin melihat datanya seperti itu. Oke, nama atasnya nggak ada untuk Peterson William juga. Jadi itu untuk oke, coba kita lihat dulu datanya di sini. Oh iya, jadi tadi ini tidak ada spasi ya. Tadi lupa untuk isi spasinya, jadi kita ulang. Jadi Peterson jika kita menggunakan Mary Peterson juga. Jadi tadi kurang spasi ya di concat-nya, jadi semua namanya jadi satu. Oke, ini ya salah satunya. Oke, itu untuk kasus pertama. Sekarang untuk kasus kedua, saya mengambil kasus seperti ini. Kita akan mencari semua orderan kursus dari mahasiswa dengan nama akhiran Keito, dan carilah kira-kira berapa yang ia keluarkan, berapa biaya yang ia keluarkan. Nah, di sini sama saja kita buat dulu view-nya yang dimana untuk menampilkan semua data dari orderan dari mahasiswa Keito ini ya. Nah, ini dia ya. Kita coba langsung saja ya. Nah, di sini kita sudah paste kodenya. Jadi di sini banyak sekali inner join, jadi ada 3 ya. Karena kita mengambil datanya dari ketiga tabel tersebut.
Jadi dari orderan, lalu di mahasiswanya, lalu juga order detailnya. Jadi kita perlu inner join 3 kali di sini untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Oke, kita jalankan saja create view-nya ini. Nah, oke, sudah jadi. Kita coba lihat di sini. Nah, jadi ini dia datanya. Jadi orderan yang dilakukan oleh Kecil tadi ada segini ya. Nah, ini sudah kursus yang semua kursus yang ia pesan di database ini. Jadi jika kita ingin mencari berapa biaya yang ia keluarkan untuk kursusnya ini, orderan kursusnya ini, kita tinggal lakukan hal yang simpel, itu sum aja sum aja biayanya berapa, nanti akan keluar semua eh, penjumlahan dari semua biaya ini. Oke, jadi total biayanya akan kelihatan di sini. Oke, kita tambah di sini ya, total biaya. Total biaya. Oke, seperti itu. Misalnya kita coba. Nah, hasilnya itu biaya yang ia keluarkan itu ada segini, 32.857,20 dolar mungkin ya ini. Oke, itu untuk kasus yang kedua, penyelesaian kasus kedua. Jadi itu saja untuk penjelasan dari saya tentang bagaimana penggunaan suatu view dan juga sedikit tentang control flow tadi yang di awal. Oke, jadi itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Penjelasan tentang kasus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dari kelompok saya. Oke, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Perteh Gunawan dengan NIM 201505051. Di sini untuk kasus selanjutnya yaitu seumpama di sini kita ingin membuat view, lalu untuk menampilkan nama-nama mahasiswa yang dilayani oleh employers atas nama Gerald Hernandez. Nah, untuk itu perlu kita buat view dulu. Oke, langsung saja. Oke, di sini untuk kodenya, karena kita ingin menampilkan nama-nama mahasiswa yang dilayani oleh setiap employers atas nama Gerald Hernandez, jadi kita harus memasukkan semua tabel siswa ke dalam employers. Itu di sini ada create view data penanganan. Di sini saya karena view-nya saya namai data penanganan, select employers number sebagai inti pegawai, menggabungkan first name dan last name sebagai nama pegawai. Lalu di sini ada standard number sebagai inti siswa, lalu menggabungkan first name dan last name sebagai nama siswa dari employers.
Di sini saya menggunakan left join untuk memasukkan seluruh tabel student ke tabel employees. Oke, langsung saja. Nah, berhasil. Kita lihat di struktur. Nah, ini sudah ter-create view-nya. Gambarkan. Nah, karena di sini kita ingin menampilkan mahasiswa mahasiswa mana saja yang dilayani oleh Gerald Hernandez. Nah, ini. Mari. Nah, kita langsung saja untuk query yang kedua, yaitu di sini select semua dari data penanganan, tabel data penanganan, view data penanganan, where apa ya tadi, nama pegawai, where nama store pegawai sama dengan Gerard Hernandez. Langsung saja kita kirim. Nah, di sini sudah terlihat Gerard Hernandez menangani tiga siswa, yaitu Karen Smith, Jenian Reborn, dan Diogo Ferrer. Oke, untuk kasus ini sudah selesai. Lanjut ke kita kasus selanjutnya. Nah, untuk kasus selanjutnya, seumpama nih kita ingin melihat dan menampilkan course, semua course yang diambil oleh mahasiswa atas nama Susan Handel beserta harga-harga yang dibayarkan setiap course tersebut. Susan Nelson. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini kita akan membuat sebuah view yang berisi data course yang di dalamnya ada tabel siswa atau students, tabel orders, tabel course, dan tabel payment. Nah, kita create view dulu, create view data course. Di sini saya namai view-nya itu data course. Select student, student number kita namai ID siswa. Terus first name dan last name kita gabungkan, terus kita namai nama siswa. Order numbernya kita gabungkan, kita namai ID order. Terus student numbernya student kita namai order, salah baca saya. Order di mana order date-nya kita namai tanggal order. Terus course name-nya kita namai nama kelas. Terus amount atau jumlah pembayarannya kita namai jumlah underscore pembayaran. Nah, di sini karena kita memerlukan 4 tabel, kita dari student kita inner join-kan payment di foreign key-nya yaitu student number dengan foreign key dari student yaitu student number.
apa namanya, rangkaian dari payment yaitu starter number ke starter number, lalu inner join dari kita inner joinkan juga order ke student dengan cara memasukkan rangkaian dari order yaitu starter number ke student, lalu inner join dari order details ke order itu dengan menggunakan foreign key-nya. Lalu inner join juga course ke order detail. Nah, jadinya ini gabungan dari beberapa tabel yaitu course, student, order, dan order details. Nah, di sini kita grup menggunakan tanggal order karena tanggal order itu jadinya dari awal dari tanggal ordernya. Juga meminimalisir adanya bentrok atau duplikat. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah mau ya. Kita cek di sini data penanganan. Sorry, data course. Salah. Data course. Nah, di sini sudah terlihat nama siswanya siapa saja, terus yang sudah mengambil kelas apa saja, serta jumlah pembayaran per kelasnya itu berapa. Di sini kita akan coba cari kelas apa saja yang diambil oleh Susan Nelson beserta dengan jumlah pembayaran di setiap kelasnya. Oke, langsung saja. Mungkin sedikit mirip dengan tadi. Cuma di sini untuk mencarinya yaitu dengan mencari di nama siswa lalu sama dengan Susan Nelson. Oke, sedang proses. Nah, di sini sudah tampil ya kelas-kelas apa saja yang diambil oleh Susan Nelson, yaitu Understanding SQL 1, The Programming Improvements, beserta jumlah pembayaran yang per kelasnya. Iya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Gusti Putu Yongki Prakasa dengan NIM 201505105. Di sini saya akan menampilkan atau mempraktekkan dari kasus yang saya ambil beserta query yang untuk menyelesaikan atau menampilkan hal tersebut. Di sini saya akan menampilkan data pegawai untuk posisi sales dan kantor tempat ia bekerja. Pertama kita masuk ke SQL-nya. Di sini saya akan membuat sebuah folder atau folder baru di database-nya atau membuat namanya dengan nama view. Pertama kita create or replace view. View di sini ada akan tampak di sini nanti seperti folder baru, itu dengan nama sales as select employees
employees dengan employees number atau nomor karyawannya, lalu employees lagi dengan first name. Ini adalah seperti membuat tabel yang bisa dibilang ini adalah termasuk nama-nama tabel yang akan dimasukkan. Selanjutnya adalah last name, lalu employees lagi dengan bukan employees tapi office, yaitu kantornya, dengan address line 1 dari from karyawan atau tabel karyawan. Join dari tabel office on employees dari kode office-nya sama dengan office code di mana job title pegawai hanya berisikan itu sales saja. Group by employees number. Employee number. Ada kesalahan. Salah menggunakan tanda baca. Nah, sudah berhasil. Lalu coba kita refresh. Nah, akan muncul tabel view di sini. Nah, ini adalah daftar dari nama-nama pegawai beserta alamat kantornya dan nomor dari pegawai tersebut yang hanya bekerja sebagai sales. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau masih ada yang kurang, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan selamat siang.